Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Natal yang diperingati oleh umat Kristiani yang bertepatan pada tanggal 25 Desember sebagai hari lahirnya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Benarkah Yesus atau Isa Al-Masih lahir pada tanggal 25 Desember? Nah, kita bahas berdasarkan Al-Quran dan Alkitab Bible umat Kristen. Kata Natal berasal dari bahasa Latin yang berarti lahir, akan tetapi secara istilah pengertian ucapan umat Kristiani untuk memperingati hari kelahiran Isa Al-Masih. Perayaan Natal sendiri dimulai pada tahun 325 hingga 254 sebelum Masehi yang dilakukan oleh Paus Liberus yang kemudian ditetapkan pada tanggal 25 Desember yang juga bersamaan dengan peristiwa penyembah dewa matahari, di mana penyembahan dewa matahari secara kebetulan juga diperingati pada tanggal 6 Januari, 28 April, 18 Mei dan juga 18 Oktober yang kemudian disahkan pada tanggal 25 Desember. Sementara dalam ajaran Islam meyakini jika Yesus merupakan Nabi yang dikenal dengan Nabi Isa alaihissalam, tanggal kelahiran Nabi Isa bagi umat Kristiani bertentangan dengan Al-Quran yang kita imani. Lalu, seperti apa arti hari Natal menurut Islam beserta pandangannya? Dalil Al-Quran tentang Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, maka rasa sakit akan melahirkan memaksa ia, Maryam, bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baik aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka malaikat Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Al-Quran Surat Maryam ayat 23 hingga 25. Dari ayat Al-Quran di atas dijelaskan jika Isa Al-Masih dilahirkan oleh Maryam pada saat musim panas, di saat pohon kurma sedang berbuah dengan lebat, dan kemudian makan buah kurma tersebut untuk mereka berdua. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Al-Quran Surat Maryam ayat 22. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Quran Surat Maryam ayat 23. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Al-Quran Surat Maryam ayat 24. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Al-Quran Surat Maryam ayat 25. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Al-Quran Surat Maryam ayat 26.
Dalam beberapa ayat di atas memperlihatkan jika kelahiran Isa bukan pada tanggal 25 Desember, namun pada musim gugur kurma, sebab Maryam mengambil kurma untuk makanan mereka berdua. Menurut dasar hukum Islam, apa yang menjadi alasan untuk Kristen meyakini jika tanggal 25 Desember merupakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam? Karena pada tanggal 25 Desember yang merupakan hari lahirnya Dewa Matahari, dan pada hari tersebut penduduk Romawi sedang menggelar pesta meriah dengan banyak makanan dan minuman. Rakyat Romawi tidak ingin masuk ke dalam agama Katolik sebab tidak ingin kehilangan pesta pada tanggal 25 Desember. Meskipun kaisar mereka sudah masuk ke agama Katolik. Oleh karena itu, kaisar membuat siasat dengan tujuan agar rakyat Romawi mau masuk ke dalam agama Katolik dengan mengumumkan jika tanggal 25 Desember akan terus diadakan karena 25 Desember merupakan kelahiran Isa Al-Masih. Dengan pengumuman tersebut, maka rakyat Romawi membuat sebuah kesimpulan jika Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus merupakan putar Dewa Matahari. Sehingga menurut Islam, Natal yang dirayakan umat Kristen bukanlah untuk merayakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, akan tetapi kelahiran Dewa Matahari. Pada kenyataannya, fungsi agama Islam sendiri tidak mengenal dengan istilah dewa, dan maka benarlah keputusan para ulama yang mengatakan haram untuk mengucapkan selamat Natal, dan juga fatwa MUI yang menyatakan haram untuk mengucapkan selamat Natal beserta dengan atribut Natal. Adapun dalil mengenai Natal, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian daripada mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam hadis di atas sudah dijelaskan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal dan memakai atribut Natal. Bahkan Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk menyerupai kaum, dan jika kita menyerupai mereka, maka kita juga termasuk dalam golongan mereka. Ini mengartikan jika mengikuti orang-orang Kristen, maka kita juga termasuk orang Kristen, sehingga kita sudah keluar dari agama Islam. Sedangkan dari dalam Alkitab umat Kristen, yaitu Bible Lukas ayat 2 pasal 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, kalau 25 Desember itu tidak mungkin. Kenapa? Karena cuaca sekitar Bethlehem, tempat kelahirannya Yesus atau Nabi Isa, pada bulan Kislev dalam penanggalan Yahudi, sama juga dengan bulan November sampai Desember. Cuacanya sangat dingin dan juga banyak hujan. Bulan setelah itu adalah Tibet, ataupun Desember sampai Januari. Pada bulan itu suhu mencapai titik terendah dan kadang-kadang salju turun di dataran yang tinggi, sehingga tidak mungkin ada gembala di padang yang menjaga dombanya. Jadi, kalau mengembala pada waktu malam, kalau pada cuaca musim dingin, pengembala itu pasti akan kedinginan sekali, sampai-sampai mereka akan beku. Kenapa mereka mesti mengembala pada waktu malam, bukan pada waktu siang? Karena pada siang itu cuacanya sangatlah panas. Jadi memperingati Natal 25 Desember itu bukanlah memperingati hari lahirnya Isa Al-Masih alias Yesus Kristus. Akan tetapi 25 Desember adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Karena fakta sejarah Al-Quran dan Alkitab sendiri mengatakan yang bahwa pada saat kelahiran
Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu bertepatan pada saat musim gugur, bukan pada musim dingin. Sedangkan 25 Desember di daerah Bethlehem, tempat lahirnya Isa Al-Masih atau alias Yesus Kristus, di sana musimnya dingin. Berarti 25 Desember yang umat Kristiani rayakan, yang mereka mengklaim bahwa itu adalah hari lahirnya Yesus atau Isa Al-Masih. Tapi faktanya 25 Desember adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga mereka sadar yang bahwa yang mereka rayakan adalah bukan hari lahirnya Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus. Akan tetapi 25 Desember itu adalah bertepatan pada hari lahirnya Dewa Matahari. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.